kerusakan jalan khususnya wilayah 2 dari Asahan sampai ke Labura, sampai ke Labuan Batu Kindu, sampai dia ke Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, sampai ke Gunung Tua, kondisi jalan sangat memprihatinkan. Apa tanggung jawab dari penegak hukum kalau hanya dikerjakan rusak? Ya, apa kabar saudara? Sejumlah jalan di Sumatera Utara yang dikerjakan oleh Balai Jalan di bawah Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 dan juga tahun anggaran 2021 saat ini telah rusak. Diduga kerusakan jalan tersebut karena adanya korupsi. Seperti apa temuan Lingkar Indonesia terkait dengan dugaan korupsi dan juga kerusakan jalan ini? Kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edi Simatupang. Apa kabar Pak Edi? Baik, Pak Setio. Baru ketemu lagi ya? Baru ketemu? Sudah lama Pak Edi? Sudah lama nggak ketemu. Bisa diberitahukan kepada masyarakat juga Pak Edi, jalan nasional yang mana yang dimaksud oleh Lingkar Indonesia? Oke, terima kasih Pak Setio. Jadi pertama ya, kita mendapat laporan dari masyarakat ya. Baik. Karena masyarakat punya hak ya untuk mengetahui penggunaan dana perbaikan jalan yang ada di Sumatera Utara ya, khususnya di wilayah 2. Di sini kita mengikuti petunjuk di LPC, baru kita ke lapangan melakukan investigasi. Itu pekerjaan tahun 2020 ya oleh Kementerian PUPR. Penanggung jawabnya sini kan Balai Jalan Nasional yang ada di Sumatera Utara ya, khususnya di Jalan Busi. Banyak kita temukan itu kejanggalan. Baik. Mulai dari proses tender sampai pekerjaan di lapangan, serah terima pekerjaan dan pemerahan jalan. Selesai pengerjaan jalan kan ada pemerahan. Ya, ini tahun anggarannya memang di tahun 2020 dan juga tahun 2021 ya? Iya. Nah, jadi di tahun 2020 ada berapa jumlah titik di Sumatera yang diperbaiki oleh Kementerian PUPR ya, khususnya itu reparasi jalan jembatan di Simpang Kawan, yaitu menuju Kota Tanjung Balai, Bagan Asahan, baru terus ke Aikanopan, dan nilainya itu 38-90 miliar. Cukup besar Pak Edi? Besar, 38 miliar itu untuk mencakup beberapa kilo ya. Itu di tahun 2020? Nah, itu pekerjaan itulah yang tadi saya katakan, dari Tanjung Balai sampai dia ke Aikanopan. Itu tahun 2020. Ya. Kalau kita hitung itu berapa kilo ya? Berapa kilo Pak Edi yang dibangun? Kalau kita hitung itu kira itu sekitar 15 kilo kurang lebih. Baik. Nah, itu dia kan ini persepasi kan dia tergantung dari wilayahnya. Kerusakan jalan yang dikategorikan dia sudah sangat membahayakan kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi di sini kita banyak juga menemukan sini bahwasanya kalau dari Aikanopan itu dia di P45 di kilometer 172 sampai 350 sampai ke 217 per lebih kurang 950 itu di Asahan. Itu mencapai dia di ruas batas kota Tanjung Balai. Baik. Jadi kita ada menemukan beberapa ruas jalannya, titik pekerjaannya itu tahun 2020 ya. Belum lagi tuh nanti kita melangkah ke 2021 ya. Kita masih tekan yang 20 dulu. Nah, 20. Jadi di tahun 2020 itu, jadi kalau kita lihat itu anggarannya ya, itu juga ada pekerjaan 2020 itu ya, khususnya di Tanjung Balai masuk ke Bagan Asahan, itu dia di kilometer di 17 FP 17 9,6 kilometer 172 350.
190 itu Tanjung Balai mencapai kerusakannya ya kita lihat jalan itu strukturnya bergelombang. Ya. Bergelombang, kualitas aspal retak-retak, ya. Jadi kalau kita menceritakan, ini biar masyarakat tahu ya, itu sepengetahuan kita, kalau itu kondisi jalan yang bergelombang, itu berarti kan kurang pemadatan. Ya. Struktur jalan itu kurang pemadatan. Bisa aja ada markup alat. Baik, sebelum sampai ke apa penyebab terjadinya kerusakan, itu di tahun 2020 anggaran mulai dari Simpang Awa dan juga jalan nasional yang menuju ke Tanjung Balai, Pak Edi, Sampai Kota Pinang. Sampai Kota Pinang ya. Ya. Lalu ada lagi di tahun 2021. Ada, kalau 21 dia ada. Ada sekitar berapa? Itu sekitar dia anggarannya sampai 23 miliar. Itu dia penanganan longsor ya. Tapi kita ini masalah di Kota Pinang ya. Sampai Gunung Tua. Itu anggaran sampai 19 miliar. Pengerjaan jalan juga, Pak? Ya, baru persepasi jalan jembatan Simpang Kota Pinang Gunung Tua itu sekitar 9 miliar, lebih kurang 9 miliar. Itu tahun 2021. Ya. Di lingkup jalan itu dia antara dia di Gunung Tua itu kita masuk di Kota Pinang ya. Itu kan kalau kita sampai di Kota Pinang sebelah kanan kan ke kiri kita kan ke arah Pekanbaru. Ya. Kita kan kalau kita ke kanan kita arahnya kita ke Gunung Tua. Nah, situ 2001 ada juga itu persepasi jalan. Baik, berarti kalau di tahun 2022 ada lagi 22 ini masih pengerjaan. dan pengerjaan. Iya, ini masih kita pantau ya. Kita masih meliput dari mulai tahun 2020 kita masih meliput pekerjaannya. Berarti dalam penyelidikan atau investigasi yang dilakukan oleh Lingkar Indonesia, jalan nasional tersebut kenapa Pak Edi bisa rusak seperti yang Pak Edi gambarkan tadi? Jadi kerusakan jalan itu ya, ini kita pantau dari lapangan ya, struktur kerusakan per kilo. Kita hitungnya dari per ini aja, per 100 meter aja. Ya, kita nggak hitung per kilo. Cuma kita ikuti struktur pertahanan jalan itu rata-rata dia bergelombang ya, itu aspalnya macam berkaret mengelentur dia. Jadi itu diakibatkan struktur jalan itu pengerasannya kurang. Kedua, kualitas aspal yang digunakan itu tidak kami menduga itu tidak sesuai dengan spek. Baik. Aspal apa yang digunakan? Kok sampai dia bergelombang gitu? Udah bergelombang, kondisi jalan aspal retak-retak, berlobang lagi. Tapi itu tidak dipengaruhi oleh kontur jalan, Pak ya, kontur alam ya. Bukan itu memang betul-betul speknya itu memang betul-betul ada markup di situ. Pekerjaan itu ada markup. Ya. Jadi bukan dikarenakan ada cuaca atau bencana kerusakan jalan itu dibuat akibat ada kerusakan. Itu benar-benar adanya korupsi di situ. Struktur jalan itu dikorupsi dari mulai perencanaan, pengawasan sampai penyelesaian itu tidak ada. Baik, Pak Edi, kalau Pak Edi menduga ada dugaan korupsi di dalam pengerjaan jalan nasional tersebut, apa indikatornya Pak Edi? Jadi gini, itu kan jalan ini sudah direncanakan sekian tahun ke depan. Bagaimana mutu kualitas jalan di Sumatera Utara, khususnya jalan nasional, lintas wilayah 2 itu benar-benar bisa dilalui oleh masyarakat. Ya. Jadi bukan perencanaan dikerjakan, ada kerusakan, berarti kan tidak ada perencanaan kalau ada kerusakan. Itu harus ketahanannya kan ada. Dan ini baru dikerjakan sekitar 1 tahun hingga selesai. hampir 2 tahun nih Pak Edi ya? Selesainya pemerahan 1 tahun. 1 tahun ya? Kan ini kan tahun 2022. Baik. Selesai pemerahan. Selesai pemerahan, kerusakannya kan cukup memprihatinkan di lapangan. Sudah dipelihara tapi masih tetap rusak Pak Edi? Iya rusak. Rusaknya kalau dia dikatakan dia
berlobang kita masih maklum ya. Ya mungkin genangan air atau saluran drainase nggak berfungsi maka ada genangan air ya. Atau tonase jalan dia dilewati oleh kendaraan roda 4 atau roda 6, roda 10 atau 12 melebihi tonase ya. Tapi ini jalan bergelombang. Kan lucu. Maka ada jalan yang tahu saya bergelombang itu laut. Ya, bukanlah jalan. Jadi struktur jalan itu lentur, saya melihat itu. Saya memang nggak orang teknisi ya, tapi saya banyak belajar dari buku, dari orang rekanan atau dari orang mantan orang PU. Memang itu jelas pengerjaannya tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Biasanya Pak Edi, kalau akan terjadinya kong kali kong Pak Edi ya antara pihak rekanan juga dengan PPK atau pihak-pihak lain, biasanya terjadi di sisi mana Pak Edi? Di fase mana? Oh, jadi ini terjadinya kong kali kong ya, atau KKN ya, kita bilang yang bahasa trennya ya. Itu kolusi itu terjadi di saat ini, di saat tender. Kan sekarang kan kalau PUPera kan Pokja sama PP sama orang balai berbeda. Ya. Akan jadi Pokja menentukan layaknya perusahaan itu untuk menang gitu. Ya kan? Kalau PPK atau balai menerima hasil kemenangan oleh yang diseleksi oleh Pokja. Tapi bagaimanapun juga tidak terlepas juga tanggung jawab antara balai tidak serta-merta melepaskan tanggung jawab itu. Baik, berarti Pak Edi mengatakan bahwasannya rekanan ini sudah dipilih terlebih dahulu Pak Edi, sudah ditetapkan ya. Udah dia. Meskipun ada tender ya. Iya, tender itu oleh balai oleh Pokja tertentu. Pokja itu mengurusi masalah tender. Habis udah menang baru pertanggungjawabannya diserahkan ke balai untuk sebagai pengawasan. Baik, yang menangkan tender siapa Pak Edi? Orang Pokja. Yang menang tender ini di Jalan Nasional ini ada beberapa rekanan atau hanya satu Pak Edi? Kalau untuk di jalan tahun 2020 itu ada 3 rekanan. Untuk tahun 2021 ada 2 rekanan. Ya. Itu yang masing-masing rekanan itu ya ada yang beralamat di Jakarta, ada yang di luar Sumatera gitu. Rekanan pemenang ya. Nah, karena kita sudah melacak perusahaannya, ya rata-rata itu banyak di Jawa gitu. Tidak ada di Sumatera Pak Edi ya? Ada Sumatera, cuma satu aja. Gitu. Nah, tapi inti dari yang temuan kita ya sebagai Lingkar Indonesia, kita di sini gini, kita terpanggil karena ini kan menggunakan uang rakyat. Karena tahun ke tahun, dari mulai tahun 2015 sampai tahun sekarang 2022. Kerusakan jalan, khususnya wilayah 2 dari Asahan sampai ke Labura, sampai ke Labuan Batu Indo, sampai dia ke Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, sampai ke Gunung Tua, kondisi jalan sangat memprihatinkan. Apa tanggung jawab dari penegak hukum? Kalau hanya dikerjakan rusak, diperbaiki, dipelihara, ada memang anggaran preservasi, pemeliharaan jalan. Ada memang jalannya itu per kilo. Misalnya pekerjaan tahun 2022 ada kerusakan, 21 ditenderkan. Preservasi itu pemeliharaan, itu dia akan dihitung dari per kilo. Misalnya di Labura dia hanya 3 kilo, sampai ke Labusel sekian kilo, sampai ke Bagindo sekian kilo. Sekarang persoalannya, kalau hanya begitu-begitu aja jalan nasional ini, ya pemborong enak kali dong sama BPK. Baik, Pak Edi, yang sering terjadi adalah ketika diperiksa oleh BPK, mereka mendapati adanya temuan, maka pihak rekanan biasanya mengembalikan uang, benar Pak Edi ya? Iya benar. Apakah cukup Pak Edi? Cuman sampai di situ saja tanggung jawab oleh BPK ataupun pihak dari rekanan? Oh, enggak. Wah, jangan kita berpikir kalau misalnya BPK mengaudit ya, auditor ya, khususnya untuk jalan nasional ya, ditemukan ada kelebihan pembayaran ya atau kurang volume gitu ya. Baik. Itu jadi sekarang gini, kita bertanya dulu ya, apakah BPK itu sudah punya alat? Benar-benar dia
menghitung kerugian jalan, menghitung kerusakan jalan itu yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Apa benar itu nilainya, kerugian itu dikembalikan negara? Apakah, tapi kan itu terpatok pada alat kan, nopor, alat tes kualitas ini, beton, air, apa, semua pekerjaan itu ya Pak Pastio di kontrak itu semua masing-masing harus ada uji lab. Tanah itu diuji lab, pasir itu ada uji lab, semen itu ketahanannya SN-nya berapa, besi, pemakaian besi berapa, besi apa, ya itu pekerjaan, tenaga kerjanya harus berpengalaman, menggunakan alat-alat yang digunakan apa-apa aja. Ini banyak korupsinya. Jadi makanya BPK itu sudah benar nggak itu auditnya segitu kerugian negara? Tanggung jawab apa kalau misalnya ada temuan, ada kerugian negara dibalikan ya oleh pihak ketiga atau balai ya udah sama-sama pihak ketiga, temuan kebocoran uang negara dari satu pekerjaan jalan nasional. Sekarang itu kan ada tanggung jawabnya. Itu berguna nggak untuk masyarakat sekarang? Ya, baik, baik. Kalau BPK sendiri disebutkan oleh Lingkar Indonesia tidak cukup hanya mengaudit dan juga untuk meminta kembali kerugian negara. Apa solusinya, Pak Edi? Solusinya ya Menteri PUPR khususnya ya kementerian ya membentuk ketua panitia ya pelaksanaan tender ini harus orang yang benar-benar. Jangan asal dia ya ada backup decking ya ada saudara dia jadi orang di kementerian di Pojang. Nah, jadi dia ada kong kali kong antara dia sama rekan untuk memenangkan satu paket atau intervensi dari dirjen atau dari pejabat penting. Nah, sekarang apa nyatanya? Ada nggak di Sumatera Utara khususnya Kepolisian Sumatera Utara di Kepsus sama Kejaksaan Tinggi Sumatera khususnya di Piksus, ada nggak dari tahun 2015 sampai sekarang ada nggak yang tersangka namanya pekerjaan jalan nasional di seluruh Sumatera Utara ini yang benar-benar diusut sampai ada tersangkanya? Nggak ada saya lihat. Ya baik Pak Edi. Terakhir Pak Edi, singkat saja apa yang ingin Pak Edi sampaikan? Ya saya menyampaikan agar gini, Kementerian PUPR ya seleksi dong untuk membentuk ketua panitia Pokja untuk ini proses tender. Ya. Kedua, konsultan pengawas benar-benar difungsikan dan PPK juga benar-benar difungsikan dan jangan ada lagi namanya kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian atau masyarakat katanya atau kendaraan yang belum diturunkan. Bukan itu alasan dari pihak Balai Nasional kerusakan itu dilempar ke pihak ketiga, tidak. Memang kondisi jalan itu yang tidak bagus, yang tidak baik. Jadi pembenahannya di sini saya minta juga penegak hukum ya benar-benar lah. Kalau misalnya ini pengusutan jalan ini jangan ada aplikasi. Ya kalau misalnya nggak mampu pihak penegak hukum di Sumatera Utara ya saya minta aja KPK langsung turun tangan untuk jalan nasional. Karena di sini untuk jalan nasional sangat pelik kali loh. Karena anggaran besar. Ya, baik Pak Edi. Miliar ini loh. Baik Pak Edi. Kita harapkan semoga kasus ataupun proyek-proyek yang dikerjakan di Sumatera Utara ini khususnya yang dikerjakan oleh Balai Nasional di bawah Kementerian PUPR bisa segera diperbaiki cara ataupun proses dalam melakukan mulai dari tender hingga pengerjaannya Pak Edi ya. Ya, terima kasih Pak Edi telah berbincang bersama eksklusif Aktual Channel. Sehat-sehat selalu Pak Edi. Oke, ya, terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Investigasi Lingkar Indonesia Edi Simatupang. Saya Prasetyo melaporkan untuk eksklusif Aktual Channel.